Satu Remaja dari Indonesia tiga yang mengalami remaja masalah berusia mental 10 yang dipengaruhi hingga oleh 17 berbagai tahun di faktor. Indonesia Para orang memiliki tua diminta masalah lebih peduli kesehatan dengan mental. Ifta Amalia Dewi, seorang wanita berusia 23 tahun lulusan Ilmu Hukum Universitas Pancasila, memiliki kepribadian yang penuh dengan semangat dan ceria. Lantas, apa yang membuatnya melakukan self-diagnose? Awal aku menyadari ada yang beda dengan kondisi mental aku itu di awal tahun 2021. Faktor utamanya yang awalnya aku dikenal di hadapan teman-temanku sebagai keluarga cemara, sampai akhirnya secara waktu singkat semua berubah jadi broken home. Aku scroll sosial media ya, sampai akhirnya ada salah satu video yang membahas tentang mental health itu lewat. Terus aku ngerasa kayak kok relate pada kondisi aku saat itu. Tapi pada saat itu aku masih denial, aku masih kayaknya mikir aku nggak kayak gitu. Itu udah terlalu jauh untuk di kondisi aku saat ini. Aku harus mencari itu di internet itu karena aku ngerasa kondisi itu tuh udah nggak wajar untuk di kondisi normal pada umumnya gitu ya. Sampai akhirnya aku mikir kayaknya ada yang gak beres dari kondisi aku pada saat itu. Diagnosa awal yang aku dapat di internet itu, aku merasa aku mengalami bipolar disorder. Ya kita nggak bisa pungkiri gitu ya, internet sekarang tuh wah beda banget sama zaman dulu kan. Banyak banget informasi yang kita dapat gitu dari internet, dari mana aja gitu, platform medsos mana aja. Cuman kadang itu dia kurangnya mengenal diri kita sendiri, bikin kita tuh jadinya kalau dapat informasi tuh kita telan semuanya gitu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya misalkan dari 10 informasi yang kita dapat gitu ya dari internet, dari medsos, sebenarnya kita butuhnya tuh cuma 5. Kapasitas diri kita juga sebenarnya butuhnya cuma 5. Tapi karena kita nggak filter, kita telan semuanya 10 itu. Capek nggak sih? Capek dong. Itu tambah bikin kita self-diagnose diri kita sendiri lagi. Kok aku tidak bisa mencerna informasi yang aku dapat? Apakah aku cenderung misalkan bipolar atau enggak, kok aku senangnya hari ini senang banget, kok besok nangis. Padahal kan kita kalau perempuan ya, kita kan ada PMS, ya nggak sih? Itu siapa tahu maksudnya mood swing itu karena memang kita mau OTW ke PMS itu gitu. Bukan berarti kayak, oh iya aku sama. Padahal sebenarnya ya memang sama kan sebenarnya gitu. Cuman yang bikin bedanya itu kalau misalkan kita mengarah ke mental illness atau mental health kita udah gangguan gitu ya, itu tuh kecenderungannya 6 bulan gitu. Tapi kalau memang kurang dari 6 bulan ya berarti memang kita belum mengenal diri kita atau enggak defense mechanism kita sebagai seorang remaja atau pradewasa tuh emang berarti kita kurang nih, apa yang harus aku kenal dari diri aku, apa lebihnya aku atau enggak apa yang belum aku improve dari kurangnya aku. Karena menurut aku peran media sosial untuk bikin orang jadi self-diagnose emang besar ya. Dengan kita melakukan self-diagnose berarti di situ terjadi trust issue juga. Jadi kita nggak percaya sama diri kita gitu. Kita nggak bisa percaya sama orang tua, saudara, lingkungan dengan capability yang kita punya. Karena itu tadi emang self-diagnose berperan penting banget terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Tahapan selanjutnya itu karena aku ngerasa yang beneran hal ini tuh udah gak wajar untuk kalangan yang normal itu kan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk aku cek ke salah satu aplikasi kesehatan, aku cek ke psikolognya. Aku cek 1-2 kali itu, psikolog tersebut menyatakan bahwa aku mengalami anxiety disorder. Tapi aku masih gak ngerasa puas dengan hal itu, karena aku ngerasa kayaknya enggak deh gitu, masih tetap denial sama diri aku kan. Sampai aku searching pun kayaknya gejala-gejalanya nggak sesuai deh sama yang apa yang aku alamin pada saat itu gitu. Sampai akhirnya kesedihan tersebut masih berlanjut dan aku ngerasa enggak, ini beneran udah nggak normal, ini ada sesuatu gitu kan sama diri aku. Aku konsul lagi ke psikolog yang berbeda di aplikasi tersebut.
Dan psikolog tersebut menganjurkan aku untuk ke psikiater secara offline. Dari situ aku ke psikiater di salah satu rumah sakit di Jakarta. Aku konsul secara rutin per minggu, sampai akhirnya aku membaca di surat diagnos tersebut bahwa aku mengalami schizoaffective mixed type. Jelas pasti menyesatkan ya, karena akan menimbulkan stigma-stigma negatif pada diri aku. Hal tersebut juga aku jadi ngerasa sebelum aku bertemu dengan bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater, aku ngerasa hal tersebut tuh bener-bener buat aku down, karena aku belum siap buat menghadapi itu. Kayak kalau self-diagnose itu kan berarti aku cuma cari tahu tanpa aku harus mikir ke depannya tuh aku harus kayak gimana. Sedangkan kalau misalkan aku udah ketemu dengan psikolog atau psikiater, aku udah tahu nih aku harus apa yang harus aku konsumsi. Jadi kalau misalkan dari apa yang aku cari di awal dan self diagnose itu, dan pada akhirnya itu nggak sesuai sama apa yang aku diagnosa di awal, menurut aku itu menyesatkan sih. Orang yang udah men-self-diagnose diri mereka sendiri dan ternyata benar, pesan aku sih jangan takut, jangan merasa sendiri gitu. Kalau sampai kalian udah berani ngomong atau speak up ke para ahli, berarti kalian hebat banget gitu. Kalian pengen untuk menyelamatkan diri kalian yang paling pertama, dan juga kalian itu bisa menghandle rasa egois kalian untuk orang di sekitar kalian, rasa empati kalian besar juga untuk orang lain, biar jangan sama kayak gue gitu maksudnya. Self diagnose dilakukan nggak apa-apa selama itu masih batas wajar. Tapi kalau memang rasa ternyata itu membuat kita kecenderungan cemasnya berlebihan, udah stres berlebihan, sekarang kan platform untuk konsultasi banyak ya gitu. Gak harus kalian datang ke klinik. Kalau memang merasa belum berani ketemu orang atau bahkan merasa malu gitu, kan bisa online gitu. Jadi you don't have to be worry gitu. Semuanya bisa sembuh, semuanya bisa sehat kalau dari kita pun sayang sama diri kita sendiri. Apa yang membuat aku bertahan? Sebenarnya kalau dibilang bertahan, mungkin untuk saat ini bisa dikatakan aku bisa bertahan ya. Tapi dari 2021 itu sampai sekarang, dibilang aku mau nyerah pun, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena beberapa kali dari aku tahu aku mengalami hal tersebut, beberapa kali pun aku ngerasa aku mau mengudahi hidupku gitu. Tapi satu hal yang buat aku bertahan itu aku di sini kan cuma 2 bersaudara ya. Kalau misalkan aku nggak bisa buat mempertahankan hidup aku, lalu gimana sama adik aku? Pikiran aku pun dari awal aku tahu aku kena penyakit tersebut, aku cuma mikir ke adik aku. Kalau aku nyerah, gimana adik aku untuk ke depan ya? Karena ada satu momen di mana dari penyakit tersebut kambuh, aku udah sempet untuk ngerasa ya udah, aku mau ngakhirin hidup aku aja gitu. Tapi di dalam bayangan aku, adik aku yang nolongin aku buat tetap bertahan. Jujur, aku sampai saat ini nggak ada alasan lain selain aku buat temenin adik aku. Karena aku mikir, kalau misalkan aku nggak ada itu,
gimana adik aku survive, gimana adik aku bertahan, gimana adik aku buat terus ngejalanin hidupnya dengan kondisi yang sekarang. Karena kalau boleh jujur, kondisi sekarang juga belum sebaik itu. Bahkan sampai saat ini pun aku juga masih konsumsi obat kan. Berat sebenarnya kan. Dimana aku harus kerja dengan kondisi sekarang yang kita tuh nggak tahu kapan hal tersebut tuh bisa kambuh, kapan hal tersebut tuh bisa datang. Karena kan ini penyakit yang benar-benar kita nggak bisa kontrol ya. Gitu. Jadi kayak dengan posisi aku sekarang ini, aku merasa ya udah, aku harus nguat-nguatin diri aku harus bisa bertahan buat diri aku, buat adik aku, buat keluarga aku. Itu jadi poin utama sih buat aku bertahan untuk saat ini. Buat diri aku, buat kedepannya, buat adik aku, buat keluarga aku, dan aku ingin menciptakan keluarga yang lebih baik dari keluarga aku yang sekarang.